Baik, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada sore hari ini terdapat dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Bila orang-orang bagi kita, lalu melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ikatan pada kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan panji-panji bajimu. Ia berkata, tangan Israel dan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, silakan duduk. Bagian firman Tuhan ini adalah berbicara tentang perjalanan orang Israel setelah keluar dari Mesir, ya, yang dipimpin oleh Musa. Nah, firman Tuhan ini saya berikan judul, Saat Tuhan Mengirim Harun dan Hur. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami kelelahan. Saya juga pernah mengalami kelelahan. Saya percaya kita juga di tempat ini pernah mengalami kelelahan. Bukan hanya kelelahan secara fisik. Kalau kelelahan secara fisik mungkin oleh karena kita bekerja atau beraktivitas sehingga kita mengalami kelelahan. Tapi ada juga kelelahan secara emosional. Nah, kelelahan emosional ini biasanya akan mempengaruhi juga fisik. Kelelahan emosional ini disebabkan oleh karena apa? Oleh karena mungkin masalah yang begitu banyak yang kita hadapi sehingga secara emosional kita mengalami kelelahan, ya. Mungkin oleh karena apa? Dalam kita melaksanakan pelayanan, ya bisa jadi. Sehingga akibat dari para kelelahan ini pelayanan kita akhirnya mulai terganggu, kemudian bahkan doa pun ya biasanya kita lakukan hari demi hari, tetapi oleh karena lelah, oleh karena mungkin ya kelelahan ini mempengaruhi iman kita sehingga doa pun kita mulai kurang naikkan kepada Tuhan. Nah, yang menarik bahwa Alkitab tidak pernah menyembunyikan bahwa kenyataan bahwa orang-orang besar yang dipakai Tuhan pun mengalami hal yang sama, yaitu kelelahan. Nah, salah satunya dalam konteks ini yaitu siapa? Musa. Pada waktu itu ceritanya jadi bangsa Israel, mereka menghadapi peperangan yang pertama, ya, setelah keluar dari Mesir. Jadi dalam perjalanan keluar dari Mesir, bangsa Israel pada saat ini mengalami serangan, ya, serangan
yang pertama kali setelah mereka keluar dari Mesir oleh orang-orang Amalek atau bangsa Amalek yang datang menyerang Israel secara tiba-tiba. Memang kalau serangan secara tiba-tiba ini memang membutuhkan gerakan yang cepat ya. Biasanya kalau datang secara tiba-tiba kita mungkin tidak terlalu ada persiapan. Biasanya kalau sudah ada pemberitahuan wow mereka akan menyerang, biasanya kita sudah mempersiapkan. Tapi ini mungkin orang Israel tidak dalam persiapan. Tetapi secara tiba-tiba bangsa Amalek ini menyerang orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa. Nah dalam cerita ini Yosua memimpin peperangan di lembah ya. Musa mengutusnya untuk dia berperang di lembah. Sedangkan Musa dikatakan oleh Alkitab tadi, dia naik ke puncak bukit sambil membawa tongkat Allah yang dikatakan tadi. Nah dikatakan bahwa selama Musa mengangkat tangannya atau ya selama Musa mengangkat tongkat, apa yang dikatakan? Israel mengalami kemenangan. Tetapi sebaliknya ketika tangannya turun karena sudah lelah, apa yang terjadi? Amalek mulai menguasai peperangan. Artinya di sini apa? Kemenangan yang terjadi saat itu tidak hanya karena strategi dan kehebatan daripada Yosua dan teman-temannya yang berperang di lembah, tetapi karena tangan Musa yang terangkat pada Tuhan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, keberhasilan atau kemenangan kita atas tantangan hidup tidak hanya bergantung pada kepintaran kita, kecerdasan kita, usaha kita, strategi kita sendiri. Tetapi terutama pada ketergantungan dan doa kita kepada Tuhan. Amin. Ya, karena sehebat apapun kita, terkadang ada masalah yang memang sulit untuk kita hadapi. Nah, bagaimana caranya ini? Membutuhkan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Namun Alkitab menulis sebuah kalimat di sini dalam ayat 12, tetapi tangan Musa mulai lelah. Nah, kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apapun iman seseorang, sehebat apapun pelayanannya, dia tetap manusia biasa yang bisa lelah. Tetapi di sini yang pertama, kelelahan tidak berarti kehilangan iman. Siapakah Musa? Musa bukan orang yang sembarangan ya, kalau kita pelajari. Siapa Musa ini? Dialah yang berdiri di hadapan Firaun. Ini tidak gampang ya. Pada waktu Tuhan mengutusnya dia hampir menolak sebetulnya. Karena wah siapa saya ini tidak tahu bicara mau menghadap Raja Firaun yang begitu berkuasa. Tetapi akhirnya dia berhadapan dengan Firaun dan dia berhasil membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini suatu hal yang mustahil sebetulnya. Dialah yang dipakai Tuhan membelah laut Teberau. Ini gambar cuma ilustrasi ya. Ini bukan laut ini. Ini tempat cuci piring. Ini hanya ilustrasi saja bahwa satu ketika karena mereka berhadapan dengan laut Teberau sehingga kuasa Tuhan lewat Musa laut itu terbelah ya. Dialah yang melihat mana turun dari langit. Namun Alkitab berkata bahwa tangan Musa sudah lelah. Jadi pada waktu dia mengangkat, pada waktu mereka sedang berperang. Nah ini mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah menuntut kita menjadi manusia super. Haleluya. Kadang kita berpikir bahwa orang yang kuat tidak boleh menangis. Mungkin kadang kita berpikir seperti itu ya. Pemimpin tidak boleh lelah, harus tetap kuat. Hamba Tuhan tidak boleh merasa letih. Harus tetap memperlihatkan bahwa engkau bisa. Tetapi sebetulnya kalau kita mempelajari Alkitab, Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Seperti pada waktu contoh ini, Musa menjadi lelah. Elia pun pernah putus asa di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8.
setelah meraih kemenangan atas nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, apa yang terjadi kepada Elia? Elia diancam hendak dibunuh oleh Ratu Isabel. Dalam ketakutan dan kelelahan mental yang berat, yang hebat, Elia melarikan diri ke padang gurun, duduk di bawah pohon dan berdoa memohon kematian karena merasa putus asa serta merasa sendirian. Bahkan memohon kematian karena memang saking ketakutan sehingga mungkin ya tidak ada cara lain lagi ya. Sehingga dia ya Tuhan kalau boleh saya Tuhan panggil saja. Daud menangis semalaman. Jadi ini ceritanya pada waktu dia melakukan dosa ya. Dia menangis, meminta pengampunan daripada dosanya. Kemudian dia meminta agar supaya Tuhan, karena waktu itu dikatakan bahwa anak yang lahir akan diambil oleh Tuhan. Dia bermohon kepada Tuhan dengan ya sungguh-sungguh. Tetapi pada akhirnya anaknya tetap mati juga. Yeremia mengeluh. Yeremia dikenal sebagai nabi peratap. Yeremia mengalami penolakan, ejekan hingga penganiayaan fisik dari bangsanya sendiri karena menyampaikan firman Tuhan. Inilah konsekuensi daripada kita memberitakan firman Tuhan ya. Kadang-kadang kita ditolak, kadang-kadang kita diejek. Ya, ada juga yang mengalami penganiayaan secara fisik. Bukan dilakukan oleh orang lain, tetapi kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Dalam keputusasaannya, dia mengeluh kepada Tuhan dan bahkan sempat meratapi hari kelahirannya karena beban pelayanan yang begitu berat. Tuhan Yesus juga di tepi sumur pernah menjadi letih ya. Dalam perjalanannya dari Yudea menuju ke Galilea, Yesus berjalan melewati wilayah Samaria karena letih oleh perjalanan jauh dan terik matahari. Yesus duduk beristirahat di tepi sumur Yakub, kota Sikar ya, sekitar pukul 12 tengah hari. Sebelum akhirnya bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, artinya lelah merupakan bagian daripada kehidupan manusia. Dan rasa lelah sebetulnya ini mau mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, kita hanyalah manusia biasa yang terbatas. Haleluya. Yang kedua, kita membutuhkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita dan untuk melaksanakan tugas kita. Hanya Tuhan yang memampukan kita untuk bisa mengatasi rasa lelah kita. Tuhan sering menolong melalui orang lain. Nah, jadi yang Tuhan bisa saja sebetulnya pada waktu itu memberi kekuatan ajaib kepada Musa ya, karena seperti saya katakan tadi, dia yang membelah laut Hebrau. Dia pernah menurunkan mana. Dia sanggup sebetulnya melakukan apa saja. Tetapi kali ini Tuhan memilih cara yang berbeda. Apa cara Tuhan? Dia mengirim 2 orang. Yang pertama Harun dan yang kedua Hur. Apa yang mereka lakukan? Mereka melihat Musa mulai lelah. Jadi pada waktu Musa mengangkat tangan, ternyata Musa sudah lelah, dia sudah tidak tahan lagi. Kemudian datanglah kedua orang ini. Mereka tidak hanya berkata, semangat Musa. Tidak hanya memperkatakan saja. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka bertindak. Mereka mengambil sebuah batu agar Musa bisa duduk. Kemudian mereka berdiri di kanan dan di kiri Musa. Mereka menopang kedua tangannya sampai matahari terbenam, dikatakan oleh firman Tuhan ya. Nah, coba kita perhatikan. Mereka tidak mengambil tongkat Musa. Ya, seperti yang digambar itu ya. Mereka tidak menggantikan Musa. Mereka tidak mencari panggung. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menopang. Dan inilah pelayanan yang seringkali tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. Nah, banyak orang ingin menjadi Musa atau ingin menggantikan Musa. Banyak orang ingin menjadi Yosua, tetapi
hanya sedikit yang mau menjadi Harun dan Hur. Kenapa? Karena Harun dan Hur mungkin tidak kelihatan. Banyak orang ingin tampil. Banyak orang ingin yang terlihat. Tetapi Harun dan Hur mengambil peran yang berbeda. Tetapi peran ini sangat menentukan kemenangan pada waktu itu. Musa mungkin tidak mampu terus mengangkat tangannya. Dan tanpa tangan Musa yang terangkat, kemenangan Israel tidak terjadi pada waktu itu ya. Jadi peran daripada Harun dan Hur ini sangat berarti sekali pada waktu itu. Bentar. Jadi itu sekali lagi ya, mungkin orang-orang kadang-kadang ya tidak mau menjadi atau mengambil peran daripada Harun dan Hur ini. Padahal peran itu sangat penting. Karena lewat mereka Musa tetap mengangkat tangannya sehingga akibatnya Israel terus bisa menghadapi Amalek. Dan seperti katakan firman Tuhan tadi, selama tangan Musa terangkat, Israel yang kuat. Israel yang menang, tetapi ketika tangan Musa turun, maka Israel menjadi lemah, kemudian sebaliknya Amalek menjadi lebih kuat. Yang ketiga, Tuhan memanggil kita menjadi Harun dan Hur. Nah hari ini mungkin ada dua kelompok ya, bisa ada dua kelompok. Yang pertama, ada yang sedang seperti Musa. Tangan kita mungkin mulai lelah, karena masalah keluarga, seringkali membuat kita lemah, membuat kita letih, kurang bersemangat, atau mungkin oleh karena tekanan ekonomi, atau mungkin oleh karena pelayanan terasa berat, kemudian ya doa kita mulai kehabisan kata-kata, ya dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya keadaan kita seperti ini, jangan malu untuk menerima pertolongan daripada orang lain. Nah kadang Tuhan menjawab doa kita bukan menghilangkan masalah ya, tetapi masalah itu tetap ada, tetapi dengan mengirim orang untuk datang menolong kita dan berjalan bersama dengan kita. Mungkin seorang sahabat, mungkin pasangan hidup, istri, suami, atau mungkin keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya. Mungkin seorang gembala, mungkin seorang jemaat yang sederhana, mungkin yang akhirnya Tuhan utus untuk memberikan kekuatan. Tetapi melalui mereka Tuhan sedang berkata, aku tidak membiarkan engkau berjuang sendirian. Kelompok yang kedua mungkin Tuhan sedang memanggil saudara menjadi Harun dan Hur. Di mana di sekitar kita ada banyak orang yang tersenyum di luar. Tetapi sebenarnya sedang kelelahan. Mereka membutuhkan pertolongan. Ada hamba Tuhan yang mungkin sedang lelah. Ada orang tua yang hampir menyerah. Ada anak muda yang sedang mungkin bergumul. Yang membutuhkan pertolongan. Nah jadilah seperti Harun dan Hur ini ya. Mereka melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat penting sehingga mereka menjadi bagian daripada kemenangan Israel ya. Ada sahabat yang diam-diam menangis, mungkin Tuhan tidak memanggil kita untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk berdiri di samping mereka, menguatkan mereka, mendoakan mereka, mendengarkan mereka menjadi penopang sampai Tuhan memberikan kemenangan. Nah saudara, kemenangan Israel hari itu bukan hanya karena Yosua yang berperang dan juga orang-orang Israel pada waktu itu ya. Tetapi bukan hanya karena Musa yang berdoa, tetapi juga karena ada Harun dan Hur yang menjadi penopang. Nah itulah indahnya sebetulnya tubuh Kristus. Tidak semua orang berdiri di mimbar. Tidak semua orang menjadi pemimpin, tetapi semua orang mendapat atau semua orang dapat dipakai oleh Tuhan. Seperti kalau kita lihat di gambar ini adalah gambaran daripada tubuh Kristus. Di situ ada hand, his work and help. Jadi tangan yang bekerja dan menolong ya.
kemudian feet that walk and proclaim, atau kaki yang berjalan. Ya, mungkin tanpa kaki yang berjalan ya tangan ini tidak akan bisa bekerja. Kemudian sebaliknya juga ada eyes that see and understand. Jadi mata yang melihat, mengerti, kemudian as then listen and hear. Artinya bahwa kita semua memiliki peran yang berbeda-beda dalam satu tubuh Kristus itu ya. Dikatakan dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Semua memiliki tempatnya masing-masing. Semua memiliki peran yang masing-masing. Nah mungkin ada yang peran yang kelihatan seperti berkhotbah, kemudian ya berdoa juga. Tetapi ada peran-peran yang tidak kelihatan. Tetapi apakah mereka tidak berguna? Ya. Semuanya berguna. Semuanya memiliki peran masing-masing. Saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain. Jadi kita harus mengetahui peran kita, Tuhan kasih di mana. Dan saling menghargai peran masing-masing. Bukan berarti kita yang sering tampil, kita yang paling hebat. Sedangkan orang yang mungkin seperti bermain di belakang layar atau melayani di belakang layar, tidak terlalu penting. Nah saya sebagai pengkhotbah, sebagai pembawa firman, saya sering tampil. Tetapi keberhasilan saya bukan hanya karena saya, tetapi ada Clement yang sering merekam dengan video, menayangkan video ini sehingga mungkin bisa didengar oleh orang lain bisa menjadi berkat. Clement ini tidak kelihatan, tetapi Clement memperlihatkan saya kepada orang-orang lain. Mungkin juga Pak Pendeta Jong Sangyop ada di sini. Tapi Pak Pendeta Jong Sangyop menyediakan banyak hal untuk kita bisa berada di sini. Tempat ini untuk kita bisa memberitakan Injil, menyampaikan Injil, dan juga teman-teman yang lain yang mungkin tidak pernah kelihatan, tetapi mereka memberikan sumber dana, memberikan doa. Apakah mereka tidak penting? Semuanya penting. Jadi dalam satu keberhasilan, dalam satu kemenangan, itu tidak dilakukan oleh satu orang saja atau beberapa orang saja, tetapi kita dalam satu tubuh Kristus inilah yang melakukannya sehingga bisa mencapai keberhasilan. Nah saya kira ini sangat penting sekali ya di dalam konsep pelayanan kekristenan, pelayanan untuk menjalankan amanat agung, prinsip untuk bekerja sama, untuk bersama-sama itu sangat penting. Maka siapapun kita, dimanapun kita Tuhan percayakan untuk melayani, melaksanakan tugas, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kerjakan itu dengan sepenuh hati, kerjakan itu dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hargailah seorang satu dengan yang lain, karena semua kita bekerja untuk melaksanakan menyukseskan pelayanan kita. Hari ini saya ingin mengajak kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sedang menjadi Musa yang membutuhkan pertolongan, atau Tuhan sedang memanggil saya menjadi Harun dan Hur bagi orang lain. Kiranya Tuhan membuka mata kita untuk melihat orang-orang yang sedang lelah di sekitar kita. Amin. Dan kiranya ketika tangan kita sedang mulai lemah, Tuhan juga mengirimkan Harun dan Hur untuk menopang kita. Sebab gereja yang kuat bukanlah gereja yang dipenuhi orang-orang hebat, melainkan gereja yang dipenuhi orang-orang yang rela saling menopang sampai kemenangan Tuhan dinyatakan. Tidak ada yang paling hebat di antara kita. Kalau kita bisa menang, itu bukan karena kehebatan kita sendiri, tetapi oleh karena kebersamaan yang kita lakukan, kebersamaan yang terus kita pelihara, di mana ada saling mendoakan, di mana ada saling menopang, di mana ada kerjasama, sehingga inilah yang akan menentukan kemenangan kita.
Haleluya. Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan di sore hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh kita simpan dalam pikiran dan hati kita lakukan dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur ada firman lagi yang boleh kami dengarkan di sore hari ini. Tanamkan firman Tuhan ini dalam pikiran dan hati kami. Biarlah kiranya kami sebagai satu tubuh Kristus, kami menyadari bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak dapat melakukan tugas kami sendiri. Tapi kami percaya tugas yang Tuhan percayakan kepada kami bisa lakukan oleh karena kami bisa bekerja bersama-sama, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain. Tapi juga kami saling menghargai satu dengan yang lain. Agar supaya tercipta kerukunan dan kedamaian di tengah-tengah tubuh Kristus. Kami tahu Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen juga, tetapi mereka saat ini mungkin mengalami permasalahan dalam organisasi, dalam gereja, dan juga dalam keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kiranya Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan agar supaya tetap bersatu, agar supaya tetap melaksanakan visi dan misi Tuhan dengan bersama-sama, dengan kompak, sehingga kemenangan-kemenangan akan terjadi, akan kami alami. Iblis dikalahkan, kuasa kegelapan dipatahkan, dan nama Tuhan yang diagungkan, dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah kiranya firman ini menjadi bagian kehidupan kami melakukannya, dan kami bersyukur, kami menerima firman ini dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mungkin ada penyampaian dari Pak Pendeta Jong Sangyop? Ada? Dipersilakan. Terima kasih atas firman Tuhan. Ya, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita ya, saling melayani, saling membantu ya satu dengan yang lain. Jadi kita tetap dibangunkan. Dan juga terima kasih atas pelayanan Saudara Clement juga ya selalu rekam dengan setia. Terima kasih. Dan juga Ibu Kristi juga terima kasih selalu menyediakan snack-snack ya setelah selesai ibadah kita. Bersekutu bersama. Tanggal 15 hari Sabtu kita akan ke pantai 1 malam 2 hari sebagai camp. Jadi nanti kita berkumpul di sini jam 9 pagi ya. Boleh ya, jam 9 pagi. Ya, dan saya akan bawa mobil dan mungkin kita berangkat setengah 10. Mungkin kita bisa berangkat itu ya. Nanti ya bawa mau pakaian berenang atau mau kalau ada obat sendiri boleh. Dan juga iurannya satu orang 50.000 ya. Ini murah ya sebenarnya ya. Ya. Oke. Keluarga pendeta Jorol cuma 2 orang ya. Ya. Anak-anak kita usai. Jadi kemudian nanti saya rencana itu nanti kasih tahu di situ ada beberapa aktivitas itu ya. Dan kita hari Minggu ya setelah makan siang mungkin kita pulang itu ya. Ya. Jadi dan juga dari minggu ini kita akan mengunjungi beberapa jemaat ya, karena mereka Ibu Santi dan Pak Gerson, karena mereka hari Sabtu dan hari Minggu sibuk karena mereka kerja itu, jadi kita akan mengunjungi dan di situ kita beribadah bersama itu di rumah atau di warung gitu. Jadi gereja kita itu berencana
mengunjungi jemaat-jemaat yang ada orang yang mau ikut ibadah tapi mereka mungkin masalah pribadi atau kondisi yang terhimpit tidak bisa ikut. Jadi kita akan ke sana dan beribadah bersama itu. Ya. Ini di Korea itu dalam bahasa Korea 찾아가는 서비스. Ya, worship ini juga semacam pelayanan service itu ya. Jadi kita pergi dan melayani mereka. Ya. Bukan kita panggil mereka di sini, tapi kita itu mencari mereka yang terhilang. Oke, jadi gereja kita tetap melayani seperti ini. Tuhan memberkati gereja kita juga ya. Oke, ya itu saja. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan, sehingga ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan sesungguhnya kami telah menerima berkat-berkat rohani yang baru yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kami pulang dengan membawa berkat Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada, ya Bapa, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terus Engkau memberkati, terus Engkau pakai hamba-hamba Tuhan yang Engkau sudah percayakan untuk melayani pada hari ini. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, kami mau pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, pertolongan di dalam Roh Kudus menjadi bahagian kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya, amin.